Selamat ketemu kembali di channel Sentra Kompetensi yang komitmen dan konsisten membahas seputar pendidikan dan pembelajaran. Sahabat guru yang berbahagia, kali ini kita akan berdiskusi tentang strategi memilih kelompok mata pelajaran pada kurikulum Merdeka khususnya di SMA kelas 11. Hal ini sangat penting karena sebelumnya kita menggunakan jurusan, sedangkan tahun ini dilakukan dengan memilih kelompok mata pelajaran sesuai bakat dan minat dari siswa kita masing-masing. Mari kita ikuti bagaimana penjelasan untuk memilih kelompok mata pelajaran pada kurikulum Merdeka sehingga anak-anak kita tidak ada yang salah pilih. Kita ketahui bahwa di SMA ada dua fase E dan fase F. Fase E kelas 10, struktur kurikulumnya sama dengan mata pelajaran di SMP. Sedangkan fase F di kelas 11 dan 12, di sini nanti siswa akan diminta untuk menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Nah, kita ketahui ada 5 kelompok mata pelajaran di struktur kurikulum Merdeka atau di kurikulum yang digunakan oleh sekolah penggerak. Yang pertama, mata pelajaran umum, ini wajib diikuti oleh semua siswa dengan durasi waktu 18 sampai 22 jam per minggu. Kedua, ada kelompok mata pelajaran IPA. Ini sekolah wajib menyediakan minimal 3 mata pelajaran untuk kelompok IPA. Jadi tidak boleh 2. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran IPS, juga sekolah wajib menyediakan minimal 3 mata pelajaran. Dan yang keempat, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, ini disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di sekolah, khususnya sumber daya guru dan tenaga kependidikan. Kelima, kelompok mata pelajaran vokasi atau karya inovatif, karya kreatif, ini dikembangkan oleh sekolah bersama dengan pemangku kepentingan sesuai potensi, kebutuhan, dan sumber daya yang ada di sekolah. Maka dari struktur kurikulum tersebut kita melihat bahwa total jam per minggu siswa di SMA itu 42 sampai 47 JP. Kemudian mata pelajaran umum itu 18 sampai 22 JP. MIPA, IPS ini kelompok mata pelajaran MIPA, IPS, bahasa dan budaya. Ini durasinya 20 sampai 25 JP, tidak boleh melebihi. Sedangkan vokasi dan karya kreatif ini diberikan 2 JP. Dan perlu diketahui, peserta didik dapat memilih 4 sampai 5 mata pelajaran, tapi minimal dari 2 kelompok mata pelajaran, misalnya kelompok IPA dan IPS. Nah, kemudian maksimal mata pelajaran pilihan yang diambil dari satu kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 mata pelajaran. Jadi, misalnya dari MIPA 3 mata pelajaran, tidak boleh 4. Dari PS walaupun ada 4 mata pelajaran, maksimum diambil 3. Apalagi bahasa sangat banyak, hanya maksimum diambil 3 mata pelajaran. Kemudian perlu kita ketahui bahwa peserta didik kelas 11 dan 12 diwajibkan memilih 2 minimal kelompok mata pelajaran. Tadi sudah kita jelaskan, dan tidak boleh hanya 1 kelompok mata pelajaran MIPA saja, tidak bisa. Kemudian dari 1 kelompok pilihan itu tadi maksimal dipilih 3 mata pelajaran. Nanti ketika anak ini sudah menentukan pilihannya yang dibimbing oleh guru, terutama guru BK, akan diberikan nanti dispensasi, siswa boleh mengganti pilihan hanya 1 kali saja. Itu di semester 1 dan di kelas 11. Nah, kita lihat struktur kurikulum mata pelajaran umum untuk SMA kelas 11 dan 12 itu seperti ini. Salah satu contoh di sekolah A umpama, pendidikan agama Islam 2, kemudian pendidikan Pancasila 2 JP, bahasa Indonesia 3 JP, matematika 3 JP, bahasa Inggris 2 JP. Seni ini boleh diambil salah satu dan minimal 1, ya. Ini 2 JP, kemudian PJOK 2 JP, sejarah 2 JP. Ini baru 18 JP.
Ini minimal, nanti bisa maksimalnya 22 JP ketika misalnya sini diambil lebih dari satu jenis, kemudian masuk lagi muatan lokal yang bisa dijadikan untuk mata pelajaran. Tapi ini wajib diikuti oleh semua peserta didik, apakah itu di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Itu mata pelajaran umum. Kemudian kelompok mata pelajaran terdiri tadi ada 4, yaitu kelompok MIPA, di mana mata pelajarannya biologi, kimia, fisika, informatika, matematika lanjutan. Kelompok IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Kelompok bahasa, mulai bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, Korea, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Kemudian kelompok prakarya, bisa pilihannya kerajinan, rekayasa, budaya, pengolahan. Kemudian di bentuk vokasi bisa membatik, bisa servis, elektronik, dan sebagainya. Ini tergantung sumber daya yang ada di sekolah. Nah, ini tadi didiskusikan bersama dengan pemangku kepentingan. Nah, ini tadi kelompok IPA, IPS, dan bahasa minimal, maksimal ini diambil hanya 3 mata pelajaran oleh seorang siswa dari masing-masing kelompok, tetapi minimal dari 2 kelompok. Jadi 2 kelompok itu tadi ada mata pelajarannya 4 sampai 5. Kemudian muatan lokal ada 2 JP, ini opsional, artinya bisa terintegrasi ke mata pelajaran, ke semua mata pelajaran. Kemudian bisa juga terintegrasi kepada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau memang dia berdiri sendiri yang masuk kepada mapel umum. Mari kita lihat contoh, misalnya ada siswi Evi umpama bercita-cita sebagai kedokteran. Maka nanti di kelas 11 akan mengambil struktur kurikulumnya seperti ini. Untuk umum, dia semua mengambil ini, karena ini mata pelajaran umum. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran MIPA, diambil biologi, kimia. Nah, mengapa biologi dan kimia? Karena dia mau kedokteran. Nah, jadi mata pelajaran yang relevan. Sebaiknya di dalam menentukan mata pelajaran pilihan, ditentukan dulu karirnya. Cita-cita anak ini akan kemana? Apakah sebagai guru, sebagai dokter, sebagai insinyur, maka nanti akan disesuaikan mata pelajaran yang mendukung karir tersebut. Nah, untuk kedokteran yang mendukung adalah biologi dan kimia, tetapi dari kelompok IPS tadi harus ada, karena minimal dari 2 kelompok. Maka sosiologi itu juga mendukung untuk mata kuliah kedokteran. Kemudian bahasa Inggris dari kelompok bahasa dan budaya ini juga sangat mendukung, karena buku-buku di dalam kedokteran itu kebanyakan bahasa Inggris. Jadi dia mengambil 4 mata pelajaran dari 3 kelompok mata pelajaran, totalnya menjadi 4 kali 5, 20 JP. Ini sudah memenuhi standar. Kemudian ada siswi lain, ada Ana umpamanya, untuk kelompok umum sama. Kemudian kelompok mata pelajaran MIPA, dia 15 JP. Diambilnya fisika, kimia, matematika lanjutan. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ini dia inginnya ke kuliah bisnis maupun teknik sipil. Jadi salah satu. Mungkin dia multi talenta sehingga belum bisa dipastikan apakah dia kuliah bisnis karena dia juga berminat, teknik sipil pun juga dia berminat. Maka diambilnya fisika, kimia, matematika lanjutan, ini mengarah ke teknik sipil. Sedangkan ekonomi dan geografi nanti untuk mendukung ketika dia mengikuti kuliah bisnis. Maka di sini 5 kelompok mata pelajaran diambilnya dari 2 kelompok mata pelajaran. 5 mata pelajaran dari 2 kelompok mata pelajaran. Nah, dan ini jumlah JP-nya tentu sudah 25, 5 kali 5 tentu sudah 25. Ini sudah maksimum 15 tambah 10. Kemudian ada lagi Budi, untuk mata pelajaran umum sama, kemudian dia masuk nanti kuliahnya di jurusan fisika. Nah, mungkin menjadi guru atau
menjadi insinyur fisika ya. Nah, maka mata pelajaran yang mendukung untuk itu adalah fisika, matematika lanjutan, dan informatika. Sudah 3 dari IPA, sudah 3 dari IPA berarti ini 15 JP ya, bukan 20. Kemudian geografi 5 JP. Ini sudah 20. Ditambah dari kelompok bahasa karena sekolah itu membuka bahasa, maka dia berminat untuk mempelajari bahasa Arab 5 JP. Maka 5 mata pelajaran dari 3 kelompok pilihan dan totalnya 25 JP. Nah, setelah itu anak-anak kita sudah menentukan pilihannya, maka nanti guru BK, wali kelas, atau panitia yang ditunjuk di sekolah membuat rekap. Nah, siswa yang memilih maksimum tentunya rekap ini akan diberikan penjelasan ketentuan. Siswa memilih maksimum 3 mata pelajaran pada kelompok pilihan, kemudian siswa minimal memilih 2 kelompok mata pelajaran, dan jumlah keseluruhan mapel itu dipilih maksimum 5 mata pelajaran. Kemudian direkap misalnya tadi CEVI, dia mapelnya MIPA, biologi kimia, dari PS Jambilnya sosial, mata pelajaran bahasa Inggris. Tentu vokasi tidak ada. Begitu juga nanti sampai budi direkap, sehingga nanti bisa diminta bagaimana persetujuan orang tua. Nah, ini nanti akan dianalisis lagi sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah. Ketika ada memilih umpamanya tadi bahasa Arab tetapi sumber daya tidak ada, nah ini tentu tidak bisa akan dilakukan nanti konseling atau pengarahan kepada anak tersebut. Tetapi menghindari itu sebaiknya sekolah sudah duluan memastikan kelompok mata pelajaran apa yang harus yang bisa dibuat di sekolah, dibuka di sekolah. Nah, sekarang alur pemilihan kelompok mata pelajaran. Mari kita lihat yang pertama sekali, sekolah tentu mengumpulkan data, minat, dan bakat siswa. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, mulai dari mendata potensi dari peserta didik, bakat dan minat, kepribadiannya, kemudian kalau ada kecenderungan khusus, semuanya didata, termasuk kondisi keluarga. Nah, kemudian juga didata kegiatan yang ketiga adalah sekolah melakukan kelompok pilihan dan profil masing-masing mata pelajaran. Jadi sudah ditentukan sekolah kelompok pilihan. Kemudian yang keempat, penjelasan sistem pembelajaran di kelas 11 dan 12. Ini penting. Makanya dalam 1 tahun itu sebenarnya harus banyak guru bimbingan konseling untuk masuk atau memberikan pengarahan-pengarahan tentang bagaimana sistem pembelajaran di kelas 11 dan 12 itu. Kemudian ada informasi pekerjaan karir dan juga informasi pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja. Dijelaskan juga data, kegiatan, dan hasil belajar atau prestasi siswa. Tentu ini sudah terkumpul sebelumnya. Kemudian ada data khusus tentang pribadi peserta didik. Kemudian sudah terkumpul juga harapan orang tua terhadap pilihan karir peserta didik. Nah, data-data tersebut dapat diperoleh tentu dengan cara pemberian angket atau menghimpun data kepada peserta didik melalui wawancara sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Langkah yang kedua, tentu dilakukan demo mata pelajaran. Pertama, sekolah memberikan orientasi dan perkenalan guru mata pelajaran kepada peserta didik dan relevansinya dengan pilihan karir, kerjasama dengan guru mata pelajaran. Jadi ada semacam orientasi perkenalan guru mata pelajaran kepada peserta didik. Kemudian ada talso tokoh karir, tokoh karir untuk membangun atau anak-anak kita lebih memahami karir yang dituju nantinya, yang dipilih. Kemudian langkah yang ketiga mengumpulkan data. Di sini sudah mulai pasti cita-cita karir anak ini supaya bisa nanti direkap, kemudian pilihan mata pelajaran pendukungnya, dan yang harus diikutinya dimulai dari kelas 11 sampai kelas 12. Kemudian yang keempat, dilakukan guru atau sekolah analisis dan interpretasi, ditafsirkan, analisis dari hasil angket yang terkumpul, kemudian ditafsirkan data berupa saran pilihan mata pelajaran yang relevan untuk pilihan pada saat kelas 11 dan 12.
Kemudian ada diinventarisasi data berupa menyusun dan mengorganisasikan data agar mudah dibaca dan dipahami oleh pihak terkait, seperti membuat di dalam tabel. Langkah yang kelima, itu nanti, kriteria pemilihan mata pelajaran akan diperhatikan lagi relevansi mata pelajaran dengan karir. Jadi, walaupun sudah dipilih oleh peserta didik, akan diperiksa lagi apakah betul, karir itu didukung oleh mata pelajaran yang dipilihnya. Kemudian informasi nilai minimum pada mata pelajaran tersebut. Nah, ini nanti tadi adalah kegunaan prestasi dan juga nilai rapor. Kalau pilihannya kedokteran tetapi, biologinya, 70, tentu ini, di bawah 70, tentu ini tidak cocok. Maka anak ini nanti akan disarankan untuk memilih, mata pelajaran lain. Kemudian, penetapan pilihan mata pelajaran, setelah itu semua dilakukan, maka kepala sekolah membuat SK resmi mengenai pilihan kelompok mata pelajaran peserta didik. Kemudian SK itu disosialisasikan kepada peserta didik dan juga disampaikan kepada orang tua. Nah, itulah langkah-langkah pemilihan kelompok mata pelajaran untuk peserta didik di sekolah penggerak maupun sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Karena ini masih baru, maka perlu dipelajari dan dipersiapkan. Nah, ini sebenarnya tupoksi guru BK jadi lebih besar dalam hal ini, yang memberikan bimbingan, panduan kepada peserta didik, mulai dari awal mereka masuk di SMA, sehingga ketika mau naik ke kelas 11 tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang ditemui. Nah, sekarang penyesuaian pilihan mata pelajaran oleh siswa. Ini bisa jadi tadi sudah dipilih siswa tetapi, bermasalah bermacam-macam alasannya, ada karena ketidakselarasan dengan pilihan orang tua, kemudian tidak didukung oleh mata pelajaran. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini, menjadi panduannya untuk, mengatasi permasalahan seperti itu. Pertama, apabila pilihan tepat, tetapi pada satuan pendidikan yang sedang atau akan diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka peserta didik yang bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan lain. Nah, tentu ini nanti guru BK bekerja sama dengan wali kelas untuk menganjurkan. Kemudian, apabila pilihan tepat, ini pilihan anak ini sudah sesuai dengan potensinya, tetapi orang tua tidak menyetujui, nah ini perlu dilakukan konseling perorangan dengan peserta didik yang bersangkutan dan dengan orang tuanya untuk sinkronisasi keinginan anak dan orang tua itu, sehingga diselaraskan. Nah, sehingga anak ini tidak menjadi terbebani dan betul-betul sepenuh hatinya untuk belajar di sekolah. Kemudian apabila pilihan tepat dan fasilitas pada satuan pendidikan juga tersedia, maksudnya kelompok mata pelajaran maupun sarana pendukung, tetapi dukungan finansial tidak ada. Ini pasti banyak anak-anak kita seperti ini, maka perlu dilakukan konseling perorangan dan layanan lain, serta kegiatan pendukung yang relevan terhadap peserta didik dan orang tuanya untuk membahas kemungkinan mencari bantuan atau beasiswa bagi peserta didik tersebut. Nah, kalau ini terjadi tentu sekolah bersama orang tua akan mencari solusi bagaimana anak ini bisa tertanggulangi biaya pendidikannya. Yang keempat, apabila pilihan tidak tepat, maka peserta didik yang bersangkutan perlu mengganti pilihan lain dan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, diperlukan layanan konseling perorangan dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan bagi peserta didik yang bersangkutan. Ini tadi ketika pilihannya tidak tepat, tapi dia ngotot ngambil karena mungkin saja dia terpengaruh oleh teman-temannya. Yang kelima, apabila pilihan semula sudah dianggap tepat dan mendapat tempat untuk menyudutkannya di sekolah, tetapi kemudian pilihan itu berubah ke pilihan lain.
maka perlu dilakukan konseling perorangan untuk menentukan pilihan yang lebih dimungkinkan keberhasilannya dengan berbagai resiko yang perlu dihadapi. Nah, ini tadi terjadi hanya di kelas 11 semester 1. Tentu dia harus mengulang lagi pelajaran ketika terjadi penyesuaian. Demikian penjelasan strategi atau langkah memilih kelompok mata pelajaran untuk peserta didik yang perlu diketahui oleh guru, terutama guru bimbingan konseling, kemudian sekolah, sehingga anak-anak kita tidak ada yang salah pilih dalam hal ini, sehingga potensi di dalam dirinya bisa berkembang sesuai dengan kecepatan dan sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya, supaya bisa untuk melihat video-video selanjutnya. Diharapkan Bapak dan Ibu melakukan subscribe untuk video ini. Terima kasih.